Akhirnya setelah ditunggu-tunggu keluar juga series Daredevil Born Again. Spoiler alert yang belum nonton karena ini full review. Halo Pops, balik lagi bersama aku Fopertman, dimana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Daredevil Born Again episode 1. Ya tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Matt Murdock sedang berjalan di kota beserta Karen Page dan Foggy Nelson, temannya. Mereka masuk ke dalam sebuah bar. Kalau di dalam komiknya, Karen Page diceritakan sebagai love interestnya Matt Murdock. Tapi belum tahu nih kalau di live actionnya. Series ini berlatar waktu setelah kejadian di series She-Hulk, yaitu sekitar tahun 2022 dan berpusat di tahun 2025 dan 2026. Having a full half hour for the devil knows you're dead. Matt Murdock mempunyai pendengaran yang sangat peka. Dia mendengarkan sesuatu hal yang aneh terjadi ketika Foggy sedang menerima telepon entah dari siapa. Dalam teleponnya, Foggy akan menemui seseorang yang berada tidak jauh dari tempatnya sekarang. Setelah kejadian di Red Hook, Foggy menyembunyikan Benny di apartemennya. Dan sekarang apartemen itu berada dalam ancaman. Dan inilah suite baru dari Daredevil. Di series kali ini dengan suite-nya berayun dari gedung ke gedung menuju apartemen Foggy. Dari kejauhan ada seseorang yang sedang membidik. Benny menutup teleponnya dan seketika itu Foggy di-shoot di depan Karen. Dia adalah Bullseye, melemparkan smoke, namun Matt dengan tendangan mautnya membuat dia terjatuh dan adu gelut. Bom asap yang dilempar oleh Bullseye membuat pandangan kabur. Bahkan aku juga susah melihat apa yang terjadi nih. Matt berhasil membuat Bullseye lemas tak berdaya menuju ke lantai atas. Namun Matt juga banyak terkena tusukan dan masih melanjutkan gelutnya. Mereka kini berada di atap gedung melakukan gelut yang terakhir kalinya. Bullseye pun tumbang, topengnya dilepas, tapi sayang Foggy tidak terselamatkan dan meninggoy. Bullseye dilempar ke jalan, Foggy meninggoy. Dan inilah 1 tahun setelah kejadian tersebut. Inilah Kingpin, cuk gila sumpah dari belakang kelihatan keren. Keluarga besar Kingpin sedang mengadakan rapat guna membagi hasil dari bisnis mereka. Yang dikagetkan dengan kedatangan sosok Kingpin di hadapan mereka. Dia adalah Vanessa V. Vanessa sering digambarkan sebagai satu-satunya orang yang Kingpin benar-benar cintai dan hormati. Ia memiliki pengaruh besar terhadap keputusan suaminya dan kadang-kadang mencoba membujuknya untuk meninggalkan kehidupan kriminal. You've kept them in line. Ini adalah Kirsten McDuffie, salah satu rekan pengacara dari Matt Murdock. Hari ini adalah sidang untuk Bullseye terkait kasus 1 tahun yang lalu yang merenggut nyawa Foggy. Matt sering berada di sini di kursi saksi. Ketika dia duduk di sana, dia tahu bahwa keadilan tidak akan ditegakkan pada hari ini. Dan tidak merubah apapun tentang Foggy yang sudah meninggoy. Nama asli dari Bullseye adalah Benjamin Leonard Poindexter. Diminta untuk bicara sebelum menjatuhkan vonis, namun dia memilih untuk tidak membela. Dan akhirnya Bullseye dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah kepergian Foggy, Karen menetap di San Francisco. Karena setelah kejadian itu juga Matt hilang selama seminggu tanpa bicara. Dan karena itu pula hubungan mereka selesai. Putus. That you're doing so well. Di sini terungkap juga bahwa Matt sudah meninggalkan Daredevil dan tidak ingin menjadi itu lagi untuk saat ini. Karen meninggalkan sebuah benda yang terjatuh di dosis, tempat meninggoynya Foggy, dan meninggalkan Matt. Ketika di dalam apartnya, Matt mendengar suara Kingpin yang sedang berpidato dan segera menyalakan TV. Itu merupakan pidato Kingpin tentang dia yang mencalonkan dirinya sebagai wali kota New York. Dia adalah Daniel Black, seorang pemuda yang semangat, yakin bahwa Kingpin akan mensukseskan kota New York.
jika dia terpilih menjadi wali kota. Kirsten meminta Matt untuk datang ke sebuah kafe untuk menemui kliennya Glenn. Memintanya sendiri karena Kirsten sedang sibuk. Seluruh kota New York kini sedang membicarakan tentang Kingpin yang mencalonkan diri sebagai wali kota. Ada yang menolak karena dia kriminal, ada juga yang memilihnya karena menganggap Kingpin akan membuat gebrakan besar. Dia adalah Glenn, salah satu klien dari Matt. Namun ini hanyalah ulah dari Kirsten saja. Jadi Kirsten bilang ke Glenn bahwa Matt butuh terapi, sedangkan Kirsten bilang ke Matt bahwa Glenn butuh pengacara untuk kasus malfungsi praktek dokter. Sepertinya itu adalah rencana Kirsten untuk membuat mereka berdua dekat, mengingat Matt sudah putus dengan Karen, dan mereka pun berkenalan. Matt mendatangi Kirsten dan memarahinya karena ulahnya Kirsten menganggap Matt perlu kasih sayang katanya, serta mendatangi Cherry, rekan kerjanya yang bertugas menggali informasi. Text me a number. Just so I can apologize for your inappropriate. Cherry menceritakan tentang kampanye dari Kingpin yang semuanya bersih dan rapi, bahkan tidak tercium sama sekali korupsi di dalamnya. Di balik semua itu terdapat istrinya Vanessa yang pintar. Respon Matt di luar nurul, dia beranggapan bahwa mungkin Kingpin sudah berubah, dan jika New York membutuhkan sosok Kingpin dan membiarkannya, karena itu tidak tugasnya, kata Matt. Setelah pidatonya beserta ajudannya, Buck, Kingpin kedatangan tamu tak lain dan tak bukan yaitu Matt Murdock, meminta waktu untuk mengobrol. Mereka kini mengobrol di sebuah kafe. Berat badan Kingpin turun dan ototnya bertambah. Maksud dari Matt adalah hanya untuk ingin tahunya dia secara profesional lawyer. Matt juga bercerita bahwa dia sudah pensiun menjadi Daredevil. Yang menjadi pertanyaan adalah Matt masih merasa bahwa Kingpin sedang mempermainkan sistem. Ketambah lagi dengan dia yang mencalonkan dirinya sebagai wali kota. Matt memperingati Kingpin jika dia hanya akan menjadi wali kota, maka itu tidak masalah. Namun jika Kingpin melewati batas, maka Daredevil akan berada di sana. Kingpin juga memperingatinya ketika dia menjadi wali kota, dia tidak akan mentoleransi orang yang memakai kostum. Tentu yang dimaksud adalah Daredevil. Malam harinya, Matt berkencan lagi bersama Glenn. Di tengah perjalanan, Matt mendengar bahwa Kingpin sudah terpilih menjadi wali kota New York ke-112. Walaupun dia menjadi wali kota yang baik bagi New York, tapi di dalam itu Kingpin adalah monster. Dalam kegembiraan kemenangan Kingpin terdapat istrinya Vanessa yang tersenyum dengan rencana-rencana jahatnya yang kita belum tahu apa itu. Di atap gedung, Kingpin membahas Adam, selingkuhannya Vanessa. Kingpin hanya mengatakan itu, dia tidak akan meng-kill-nya karena dia sudah tidak seperti itu lagi, katanya. Seluruh kota kini sedang berbahagia dengan terpilihnya Kingpin sebagai wali kota New York, dengan banyak sekali janji-janji, dan episode 1 pun selesai. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Tunggu episode 2-nya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.